jamaah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sekarang waktunya kita membacakan pertanyaan yang masuk ke sosial media Islam itu indah ya. Kita lanjutkan lagi dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Ustadz, ayah saya punya istri 2 dan ayah saya sebelum memiliki istri 2, keluarga saya baik-baik saja Ustadz. Dan setelah ayah saya menikah lagi tanpa izin istri pertama, akhirnya keluarga saya berantakan. Dan di saat ayah saya sakit, saya ngomong ke dia jika seluruh warisannya hanya punya saya, bukan untuk istri yang kedua ataupun anaknya. Dan yang ingin saya tanyakan, salah nggak sih saya bicara seperti itu dan dosa nggak sih saya bicara seperti itu? Soalnya saya sudah kecewa dengan ayah saya. Karena sebelum saya bicara seperti itu ke ayah saya tidak pernah nafkahin saya. Sekian, terima kasih. Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai sekian lagi. Ida Ustaz mana tolong dijawab nih. Ini mau istrinya 8 semuanya 4 harus ya? dapat. Harus dapat semua ya. Jadi harta itu, baik bismillahirrahmanirrahim, harta itu kan ada aturannya. Jadi kalau istri itu mendapatkan 1/8, apalagi kalau punya anak ya 1/8. Maka bahagian, berapa istrinya? Ada 4 istrinya. 1/8 itu dibagi 4. Oh. Nah, jadi tetap ada bagiannya. Ini kasusnya dia beritahu ayahnya untuk wasiatnya, warisan itu jangan dikasih kepada yang lain, ke saya aja. Maka mohon maaf, saya katakan ini terjadi kezoliman. Kenapa terjadi kezoliman? Lawan daripada tindak adil adalah zalim. Kalau kita mengikuti syariat Islam berarti itu berlaku adil. Karena sesuai aturan Islam. Karena ingat, harta orang yang meninggal itu dikembalikan kepada Allah. Sekali lagi, orang yang punya harta lalu meninggal dikembalikan kepada Allah dan dari Allah dijadikan warisan. Dan warisan itu akan kembali. Dan ketika ada terjadi seperti ini, oh kalau begitu aku aja, enggak usah yang lain. Kalau begitu berarti terjadi memutuskan silaturahmi. Apalagi ada lagi, hilanglah keberkahan. Barang siapa yang rakus akan harta warisan, maka tidak berkah hartanya. Karena ingat, warisan itu adalah peninggalan orang sudah meninggal. Berarti terjadi yang namanya hilangnya keberkahan ketika orang melakukan seperti itu. Ya, makasih banyak Ustadz. Sekarang kita masuk lagi ke pertanyaan yang berikutnya. Masih dari Instagram hamba Allah nih. Assalamualaikum Ustadz, apakah benar jika kita tidak menjalankan wasiat orang yang telah meninggal, maka orang yang membuat wasiat dan meninggal maka dia akan tersiksa dalam kubur? Karena dulu ayah saya berwasiat, hanya diucapkan lisan saja bahwa tanah di depan rumah saya itu harus diwakafin buat rumah anak yatim. Tapi sampai sekarang saya belum wakafin Ustadz. Apa yang harus saya lakukan? Dan apa sah kalau ortu wasiatnya cuma lewat lisan aja nggak tertulis? Nah Ustadz Bani nih balik lagi ke tadi nih. Mungkin ini belum paham secara nonton Islam itu indah dari awal tadi. Ya Masya Allah. Bismillah. Jadi pertama sah tidak wasiat disampaikan hanya secara lisan. Sudah disinggung oleh Ustadz Syam juga Ustadz Maulana. Tapi Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ma'idah ayat 106 mengatakan syahadatu bainikum, cukup disaksikan saja. Isnani zawa adli minkum. Ini tidak seperti ayat tentang dain hutang. Jadi saksi saja itu sudah cukup. Jadi lisan yang penting ada saksi cukup. Ya, tanpa harus ditulis. Ya. Jadi boleh, sudah berlaku. Nah Ustadz bagaimana kalau sudah sah secara lisan sudah berlaku lalu tidak dijalankan? Apakah orang tua di alam kubur dia tersiksa? Yang tersiksa justru kita yang tidak menjalankan. Faman baddalahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Kalau diganti ini wasiat tidak dijalankan, yang tidak menjalankan ini yang berdosa. Itu ibaratnya amanah jadi khianat gitu ya. Amanah jadi khianat dia. Nauzubillah min dzalik. Maka dilaksanakan selama tadi tidak ada unsur kezaliman, mutus tali silaturahim dan seterusnya. Tanah ini yang diwakafkan dihitung berapa total dari berapa persen dari total harta yang ditinggalkan oleh sang ayah tadi. Ya, ternyata misalnya sang ayah meninggalkan harta sekian, dihitung-hitung yang diwakafkan, yang harus diwakafkan berdasarkan wasiat ini jumlahnya ternyata sampai 50% dari total peninggalan harta, maka boleh dikurangi. Maksimal sepertiga. Maksimal sepertiga. Tapi kalau kita ikut pendapatnya Abu Bakar radhiyallahu an seperlima. Karena Rasul mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, as-sulus was-sulusu kasir. Sepertiga itu sudah kebanyakan. Maka kata Abu Bakar kalau bisa dikurangi lagi 1/5. Allah saja dapatnya 1/5. Itu. Ya ini kalau bicara masalah tentang tanah yang diwakafin, tanahnya sayang nih udah saya bayarinnya tanahnya. Nggak bisa sebanding juga karena kan tanah ini kan nilainya akan naik terus. Kalau duit akan habis gitu ya mungkin ya. Jadi kalau misalnya diwasiatkan tanah, disuruh wakafkan,
tanahnya diwakafkan karena nanti insya Allah itu dari tanah itu dapat jariahnya, pahala jariah. Nah sekarang kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya nih ya. Dari hamba Allah, Assalamualaikum Ustadz, apakah dalam Islam mengenal wasiat turun menurun? Karena di keluarga saya ada wasiat jika di bulan tertentu kami harus menjalankan puasa mutih supaya bala atau bencana tidak menimpa keluarga kami. Saya mau ngejalanin tapi ragu-ragu Ustadz. Tapi orang tua ini wasiat nenek sama kakek dari dulu. Dan sudah jadi tradisi turun menurun. Apakah saya harus menurut sama orang tua saya? Atau harus mengingatkan orang tua saya? Nah bagaimana caranya? Nah Ustadz Syam mau izin dijawab nih. Dalam hal wasiat menjadikan yang sunnah menjadi wajib itu tidak dibenarkan karena Allah saja tidak mewajibkan puasa sunnah. Yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala hanyalah puasa Ramadan. Jadi jangan kita memberatkan orang lain dengan ibadah-ibadah yang harusnya itu ibadah sunnah lalu kita katakan wajib. Misal teman-teman sekalian dikatakan sama kau harus sholat tahajud, kau harus sholat duha. Nabi aja bilang sunnah, kenapa kita bilang harus gitu? Nabi aja bilang sholat tahajud itu adalah sholat sunnah. Diwajibkan atas Nabi. Kenapa kok kita menjadikannya sesuatu yang wajib? Ya, puasa Senin Kamis Nabi aja itu mensunnahkan. Kenapa kita menjadikannya wajib gitu? Jadi jangan mewajibkan sesuatu yang sunnah. Apatah lagi kalau misalnya puasa-puasa yang tidak disyariatkan di dalam agama Islam. Seperti puasa-puasa misalnya yang tidak jelas niatnya. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena terhindar dari bencana. Boleh kita ibadah supaya terhindar dari bencana, boleh. Tapi tetap niatnya kembali yang memberi bencana adalah Allah Subhanahu wa taala, yang memberi musibah adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau terhindar dari bencana kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, cara mengingatkannya bagaimana? Jangan adinda yang mengingatkan kepada orang tua. Jangan kita yang mengingatkan kepada orang tua, tapi cari orang-orang yang disegani oleh orang tua. Misal favoritnya ayahanda Ustadz Maulana. Iya. Carilah ceramahnya Ustadz Maulana tentang ini, cari ceramahnya Ustadz Bani tentang ini. Misal favoritnya Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, carikan di YouTube atau dimanapun itu ceramah beliau tentang hal tersebut. Barulah diperdengarkan kepada kedua orang tua kita. Memang gak mudah memberikan dakwah kepada orang yang lebih punya power daripada kita. Betul. Memang tidak mudah. Namun di antara perjuangan itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala untuk kita sebagai anak yang senantiasa mengingatkan kedua orang tuanya. Sama kan kisahnya Nabi. Nabi itu dibenci karena apa? Nabi SAW dibenci karena tidak menjalankan apa yang dijalankan turun-temurun pada waktu itu di kota Mekah. Jadi apa yang menjadi ritual keturunan ini memang selalu menjadi masalah gitu. Dari sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa Ibrahim kau tidak menyembah apa yang disembah kakek kita ya? Jadi seperti itu. Masalah dari dulu klasik sampai modern, masalahnya sama gitu. Jadi apa yang menjadi perdebatan kakek nenek kita sampai kita merasakannya. Nah, kita lah yang harus merubahnya Mungkin gini pelan-pelan. aja sama-sama segala sesuatunya kan bisa dibantai dengan doa kasarnya Betul. gitu ya. Jadi ya Allah yang maha membolak-balikan hati, Insya kita berdoa Allah. sama-sama Insya ya Allah. supaya apa yang tadinya nggak cocok mudah-mudahan Allah kasih jalan Amin, supaya amin. menjadi yang terbaik semua. Amin, Silakan amin, Ustaz ya Syam Rabbi. dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور يا رب أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركة وهداه ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده يا الله kami memohon kebaikan pagi hari ini kepadamu ya Allah dan jauhkan kami dari segala keburukan yang ada di pagi ini hingga menjelang sore harimu ya Allah Amin, ya ya Allah. Rahman ya Rahim. Amin amin ya robbal alamin. Nah buat jemaah yang ada di rumah ya insya Allah besok hari Kamis nonton lagi Islam itu Indah karena akan membahas tentang tema pembatal sholat. Akhirnya saya Fadli mohon undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.